akses bahwa untuk tolong kasih yang kita sebagai masyarakat kita punya etika. Ya itu karena pindah ke kan angkanya kan berubah. Jadi nelayan ini kan menanyakan supaya nantinya itu tidak repot guys. Makanya hanya menanyakan jalan ini sebetulnya kok dijaga, kok ada satpol PP, ada kepolisian, ada ini sebetulnya apa yang dijaga dan tujuannya bagaimana? Jalan ini kan jalan umum sih Pak, cuma Ya jalan yang umum kan. pemantauan yang kemarin yang sengketa dengan Pak Agus itu loh, gitu toh. Yang kayak gitu enggak. Kita hanya Orang nelayan lewat dipersilahkan apa? Enggak ada dengan gitu. Nah, terus kalau misalnya seperti nelayan-nelayan itu Pak ya, itu kan sampai turunnya dari atas ke bawah. tahun berapa ya? 2000 terkait dengan masyarakat dari nelayan. Itu malah nggak direspon, malah kita diajak berdekat sama Pak Badas. Masyarakat berkeluh Kita mau kesah membuktikan bahwa untuk penyediaan yang diintek itu pembangunan fasilitas umum yang siapa yang tidak digunakan untuk masyarakat. Masyarakat bertanya pada penjaga dan satpol yang ada di sini seperti apa kita lihat permasalahannya. Aku bisa membuktikan. Ini kalau nelayan ya. Kalau belum sebelum ada ini kita bisa mengangkut jaring untuk ke atas mesin. Terus untuk sekarang kira-kira bisa nggak? Aku sudah mengajukan untuk dari kelompoknya Pak Karto yang mengajukan bahwa ya kan bahwa aku dikasih untuk ondakan beberapa ondakan kan gitu. Karena ini ada keluhan untuk dari pihak nelayan. Karena ada mesin rusak mau dibawa ke darat, mau diperbaiki maupun mau dijual maupun dirosokkan, nanti mau saya ganti anyar, taruhlah seperti itu ya kan, mau kita ganti anyar terus kita naruh ke perahu kayak gimana, lihat aja, kita bisa untuk melihat kok, untuk lokasi kita bisa untuk cek lokasi gitu aja. Kita secepatnya bahwa untuk tolong kasih ondakan aja, ini dari nelayan loh ya, ini dari usulan dari nelayan, kita nggak minta apa-apa kok, minta ondakan sama brak. Dulu kan ada brak. Ini dulu kita tarik per perahu 30.000 per perahu, kita membuat brak untuk di situ. Gitu. Ini usulan saya aja dari untuk kelompok nelayan aja. Ya dan ya. Gitu. Kita minta maaf sebelumnya. Seperti itu. Yang penting untuk prioritas untuk nelayan tolong ini selain masyarakat, tokoh masyarakat Pak, dari mana lagi unsur masyarakat ini Pak yang di sini Pak? Kalau memang jalan ini kalau bukan jalan PLTU, mestinya Sapam PLTU juga kan nggak ada jaga di sini. Itu yang saya pertanyakan. Kawasan di luar PLTU. Ini kan kawasan ini di luar PLTU. Bapak sebagai apa Pak? Saya tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ya Pak ya. Jadi apa yang Bapak keluhkan sendiri dengan keberadaan posko di sini Pak? Ya gini Pak, kalau kita lewat, misalnya ya, selalu dipantau, kan kurang nyaman Pak rasanya. Sebagai saya warga sini, tumpah darah saya juga di sini. Ini kalau memang jalan memang fasilitas umum, tidak usah lah dikasih pos. Memantaunya seperti apa memang Pak? Ya? Memantaunya seperti apa? Ya biasa dipantau. Tapi masih diizinkan untuk lalu lalang kan? Ya diizinkan, tapi kan ya kurang pas kan. Tadi 24 jam Mas. Tadi Ya, 24 jam. Tengah malam ngairi irigasi Mai Banyoni lah juga. Ya mungkin Bapak ada pesan sendiri untuk Pemkab Jepara terkait dengan keadaan situasi seperti ini Pak, Ini sebagai Pak, tokoh pesan masyarakat saya, Pak. kalau memang ini tidak ada sangkut pautnya dengan PLTU, Sapam PLTU juga tidak usah jaga dari sini. Karena membuat Risih. Hanya itu aja Pak ya? Ya. Hanya ingin menyampaikan seperti itu aja Pak. Dari unsur apa saja Pak yang hadir di sini Pak, dan masyarakat selain tokoh masyarakat Pak? Ya ada petani, ada nelayan yang perlu di. Bapak memang merasa terganggu Pak di sini Pak? yang terganggu. Soalnya saya kan turun ke perahu, naik turun itu susah sekali. Yang dulunya tidak dipanjang seperti itu Pak. Jadi
saya mau nurunkan jaring, naikkan mesin, mau turun. Yang ingin Bapak inginkan sendiri apa Pak? Dari yang Bapak ingin sendiri seperti apa? Ya, saya sih mintanya dulu kan dikasih tangga untuk naik turun supaya barang bisa naik bisa turun, bawa mesin juga bisa. Terus petani juga itu kan minta jalan untuk petani kan 5 titik, tapi ternyata belum di. Oke, nanti kalau memang nanti saya sampaikan kepada PJ Bupati Jepara, Bapak keinginannya untuk memang ada undak-undakan untuk akses jalan Bapak yang menuju perahu itu Pak ya. Hanya itu saja Pak. Jadikan itu dulu kan ada gerak nelayan itu kan ada, tapi itu kan sudah dibongkar sama BU. Katanya dibikinnya gerak lagi, ternyata sekarang belum. Oke Pak, oke cukup. Nanti saya sampaikan kepada Pak Yoyo Pak. Bapak dari mana Pak? Dari asli sini. Asli sini sebagai apa Pak? Sebagai tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat Pak. Terkait dengan kehadiran Bapak sendiri ke wilayah ini ada apa sebenarnya? Kami sebagai warga sini merasa risih karena ini akses jalan ini karena satu nelayan, untuk petani dan lain-lain. Setelah munculnya pembangunan ini ada security, ada Satpol PP, ada TNI, Polri. Kita sebagai warga risih lah masa risih dalam arti kita membangkang juga gak enak, padahal ini hak kami untuk bebas ngambil apa tanggapan ikan, apa ngambil. Apa memang keberadaan posisi di sini mengganggu sendiri masyarakat? Meskipun tidak mengganggu, kami sebagai masyarakat kita punya etika menghormati, menghargai, tapi ini beban bagi kami. Bebannya seperti apa Pak? Kenapa kita harus dipantau, kenapa kita harus secara tidak langsung diawasi? Apa memang Bapak menggunakan jalan fasilitas umum ini Pak? Ya, jalan ini memang fasilitas. Sebelumnya akses sungai ini ada di sebelah sana. Ini barter kayaknya, ini barter. Tapi sebelum akses sungai ini dibangun, akses jalan untuk nelayan, akses jalan untuk petani ini sudah ada. Setelah Bapak bertanya, terus yang ingin Bapak inginkan apa Pak? Yang Bapak inginkan sendiri sebagai tokoh masyarakat? Saya hanya ingin kejelasan. Siapa yang bertanggung jawab dengan adanya infrastruktur ini? Satu ya. Siapa? Hanya itu saja satu. Yang kedua, fasilitas ini untuk apa? Untuk keperluan jalan umum? Apa memang spesialis untuk PLTU? Karena penjagaannya sangat ketat. Ya hanya itu saja. Karena ketidaktahuan, saya mohon maaf ya, karena ketidaktahuan saya hanya berpelurusan saja. Yang di sini dari Kopipa dengan Pak Hadi sendiri Pak, bagaimana Pak tanggapan dari Bapak sendiri Pak? Saya untuk ditugaskan untuk pemantauan saja Pak, itu aja. Pemantauan untuk apa Pak? Untuk yang sengketa yang Pak Agus. Oh gitu, makanya bukan memang untuk menjaga fasilitas umum. Enggak Pak. Yang Pak Agus, aktivitasnya Pak Agus, kan masih sengketa gitu. Mau temburi bang, bisa uang. Hari Selasa ini atas temuan kita di lapangan 3 hari yang lalu ketika kita turun ke Tubanan. Jadi saat ini kita ke BPN mencoba klarifikasi terkait dengan tumpang tindih atas hak tanah yang saat ini dibangun akses fasilitas umum oleh Pemkab Jepara. Kita mencoba klarifikasi saat ini. Terima kasih. Terkait dengan hasil temuan kita 3 hari yang lalu ya, kita turun di lapangan terkait permasalahan di Selincir itu banyak. Jadi ada beberapa temuan yang salah satunya mungkin itu berkaitan dengan BPN Jepara ya. Jadi yang kita temukan di sana kan ada tumpang tindih Pak ya, di tumpang tindih. Ya, PLTU. Iya, itu di tumpang tindih terkait dengan kepemilikan yang saya dengar dan kita telusuri di sana, dan saat ini kita mencoba mengklarifikasi terkait dengan temuan kita. Ya, jadi di situ kan statusnya itu kan pembangunan Pemkab ya.
jalan. Akses jalan itu dibangun oleh Pemkab Jepara. Tapi di situ berdiri bangunan yang menurut informasi dan kita klarifikasi kepada yang bersangkutan itu adalah SHM, kan gitu. Jadi kan kita mencoba mencari informasi kepada pihak-pihak yang berwenang. Itu kan memang BPN. Jadi kita ke sini pertama silaturahmi dan mencoba klarifikasi terkait dengan itu ya. Jadi prosedur dari BPN sendiri itu seperti apa gitu. Jadi kita akan mencoba mengurai ya sebenarnya permasalahan ini itu seperti apa gitu. Jadi ketika ada akses yang dibangun oleh Pemkab dan di situ ada tumpang tindih kepemilikan lahan, lah itu kan perlu kita telusuri karena sempat ditutup kan itu kan. Nah itu pertama prosedur hak pakai itu Pak, pernah ke desa itu tanah bebas asalnya, terus muncul hak pakai itu prosedurnya seperti apa? Tanah bebas itu pembebasan Jadi memegang C ya kalau nggak salah oleh PLTU ya, PLTU kemudian diserahkan ke pemerintah Kabupaten Jepara, sehingga karena pemerintah Kabupaten Jepara itu instansi pemerintah, maka kan diterbitkan hak pakai karena dengan pemerintah tulisannya dengan hak pakai, diterbitkan hak pakai. Jadi yang membebaskan PLTU ya, pembebasan PLTU kemudian diserahkan ke Pemkab sehingga muncul terbit hak pakai itu. Jadi secara ketika tadi ya hak pakai tanah hiasan itu seperti apa? Sama aja. Jadi dari C kan itu dari C berarti ya. Dari C dibayar dari tangan negara kemudian diterbitkan hak karena instansi pemerintah, maka dia dapat diterbitkan dengan hak kan begitu. Jadi nggak persyaratan yang dari BPN misalnya secara formnya itu apa saja alurnya untuk membuat hak pakai itu di 128 ya, di 128 peraturan Menteri BPN ya, Menteri ATR BPN itu ada di 108 persyaratan itu untuk hak pakai. Tapi ini kan dari pembebasan karena dari PLTU itu membebaskan lahan itu kebetulan C. Berarti C itu yayasan milik aset itu bisa nama perorangan itu ya. Berarti tidak SHM kan? Bukan dari C kan, dari C terus baru diterbitkan hak pakai. Itu kalau C. Kalau SHM Pak, prosesnya seperti apa? Sama saja. SHM menjadi hak pakai. SHM menjadi hak pakai. Iya. Kok SHM menjadi hak pakai gimana? Iya. Itu kan berarti ada dua ya, C dan SHM. Seandainya C prosesnya seperti tadi. Kalau SHM, apakah bisa menjadi hak pakai? Kalau bisa itu prosedurnya seperti apa? Ya, jadi subjeknya. Jadi perlu diketahui dulu subjeknya dari instansi pemerintah itu hanya dapat hak pengelolaan atau hak pakai. Ya, kalau perorangan itu bisa hak milik, bisa hak hibi. Nah, seperti itu. Tapi kalau dari C itu nanti akan menjadi hak milik, hak C dari orang per orang misalnya. Jenengan punya C, dimuatkan di sini nanti kita terbitkan HM kan begitu. Bukan dari HM menjadi hak pakai, bukan itu prosesnya kemarin bukan itu. Ya, karena ada dua di situ berarti Pak. Jadi di dalam satu area itu ada HM, ada kan C hak pakai. Dimana ini C-nya, asal C-nya itu nanti sama itu kan akhirnya. Makanya jenengan bisa tadi ke desa dulu dari Oh gitu. Ya, dari desa itu C dulu pernah diterbitkan SHM atas nama Sri Wulan kalau nggak salah ya. Sri Wulan kan itu asal Sri Wulan tahun 82 ya, tahun 82. Nah, kemudian ini nanti kalau coba dengan ya di proses di desa dulu itu ada pemecahan C-nya Sri Wulan dipecah-pecah lagi gitu menurut data. Kemudian yang dipecah-pecah inilah tahun pemecahan tahun 89 kalau nggak salah. Saya orang baru di sini ya, jadi 89 ya. Ya kalau nggak salah pemecahan C-nya itu. C maka nanti coba diproses di desa dulu ya. Jadi informasi saya ini apa benar apa enggak di desa makanya nanti diproses dulu. Nah dari situ ada pembebasan tahun 2000 berapa
apa itu kebebasan untuk lahan PLTU. Nah dari PLTU inilah karena itu karena maka sebenarnya pemerintah maka diterbitkan hak haknya komunitas kabupaten. Dengan lokasi nanti di desa kita carinya siapa ya kemarin ya belum pagi. Kita cari. Yang paling Pak cari itu persis. Jadi kita terima kasih informasinya. Kita sama-sama tadi mencoba menelusuri, membuka. Tentu ini supaya tidak berlarut-larut gitu ya. Seharusnya berkembang kemana-mana. Ini sudah berbunga-bunga ya Pak? Iya, ini sudah berkembang kemana-mana ini Pak. Ya itulah memang kita diberi kewenangan tapi juga diberi adanya pembahasan itu untuk penyelesaiannya. Ini tadi saran saya satu menempuh upaya hukum paling dekat dan paling enak siapa yang akan dilakukan yang paling berat atas topik tersebut. Kalau hanya ngulur waktu ya nanti bom waktu itu kan lebih Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak Sianto Mercy, setelah kita kemarin di 19 September kemarin kita konfirmasi dengan BPN, hari ini kami konfirmasi di Balai Desa dengan petinggi terkait dengan permasalahan konflik tanah yang sertifikat yang tumpang tindih yang terjadi di Desa Tubanan. Oke, mari kita menuju Balai Desa Tubanan ketemu dengan petinggi. Terima kasih hadir. Berada di Desa Tubanan, Balai Desa Tubanan, kami mungkin minta sedikit konfirmasi dari Pak petinggi di Desa Tubanan terkait dengan permasalahan yang ada di wilayah Desa Tubanan. Oke, terima kasih. Mari kita lihat seperti apa konfirmasi kepada saat Bapak terima hari ini pun ketika sampai tahun 2022 ini memang C itu masih kosong ya Pak? C itu sudah berpindah ke para pihak itu. Cuman tanpa yang C yang dulu tanpa coretan. Tanpa dicoret. Ya C bisa sudah tercoret Pak. Sudah dicoret karena pindah ke kan angkanya kan berubah kan. Nah itu kan otomatis dicoret itu. Tapi nyoretnya kan bukan menjadi sertifikat. Tapi nyoretnya pindah ke C yang lain. Oh, ke C yang lain. Iya. Tangannya maksudnya. Iya, enggak. Ke tangannya. Ya ke tangan pembeli. Iya. Jadi bukan C itu kan ibaratnya kakak toh, Pak. Iya. Nah, jadi tanah yang dari C nomor sekian atas nama kesimpulan itu pindah ke C nomor sekian atas nama para pihak juga itu. Yang tadi Pak tahun 76 Pak ya, proses sertifikatnya sendiri punya Bu Sri, pengajuan tahun 79 ya Pak, yang terbit di tahun yang tadi Bapak utar 82 ya. Tapi di letter C-nya sendiri itu masih kosong atau bagaimana Pak? Masih utuh. Yang seharusnya menurut desa seperti apa Pak? Kalau menurut desa kan sudah terbit sertifikat ya, itu kan ada pemberitahuan dari BPN kan untuk dicoret, untuk dicoret karena sudah terbit sertifikat milik ini untuk menghindari sesuatu dan lain hal seperti itu ya. Itu kan nyatanya sertifikat C itu masih utuh, masih bersih. Masih utuh, sertifikat udah muncul. Sejak tahun berapa Bapak menjabat sebagai petinggi Pak di Desa Tubanan ini Pak? Oktober 2013. 2013. Jadi permasalahan sendiri memang sudah berjalan Pak ya masalahnya. Sudah dulu petinggi yang sebelumnya Pak Haji Martijan. Pak Haji Martijan terus Sukamto. Pak Sukamto belum. Pak Sukamto kan sebelumnya Pak Martijan. Proses pembebasan ke PLTU kan Pak Martijan. Pak Martijan terus dilanjutkan Pak Sukamto. Dilanjutkan saya. Pak Sukamto sebelumnya kan. Tapi saya kan tidak ada pembebasan terkait. Tidak ada. Tapi besar waktu dulu, waktu awal itu di Pak Martijan itu. Menurut Pak Inggi sendiri, ketika itu memang sudah bersertifikat, lalu menjadi hak pakai, itu seperti apa sih seharusnya prosesnya Pak menurut kepala desa? Sudah bersertifikat,
dijadikan dimiliki lagi oleh orang-orang lain sebagai hak pakai. Itu harusnya prosedur seperti apa, Pak? Loh, kalau memang terdeteksi dan tervalidasi bahwa memang sertifikat itu memang ada, ya mestinya harus ada peninjauan ulang. Itu sudah bukan kapasitas kami, entah itu nanti di BPN atau di TUR, itu kan sudah bukan ranah kami. Kalau di desa itu ya intinya kalau itu semuanya berjalan dengan C, ya kita menyediakan datanya, mengesahkan dokumen-dokumen yang layak disahkan sesuai dengan penelitian kami di desa. Sendiri Pak, C itu memang bisa diperjualkan untuk 2 orang, 3 orang, atau memang khusus untuk 1 orang, Pak? Loh, kalau C itu nanti dibeli orang kan pindah ke kamar lain kan? Berarti dicoret, Pak, ya, di situ sudah diperjualbelikan. Setiap jadi ada perubahan itu dicoret, dikurangi jumlahnya. Misalnya kalau dijual sebagian, berarti kan akan muncul angka baru. Misalnya C-nya itu asalnya itu 1000, kemudian dijual 200. Kan otomatis yang 1000 itu sisa 800 masih tetap di C nomor sekian, C awal, kemudian yang 200 pindah ke C nomor sekian, C tujuan, mutasinya itu. Dan itu melalui biasanya melalui desa ya, desa dan melalui. Kalau C melalui desa, jual beli biasanya. Makanya benar dari Pak BPN itu menyatakan semuanya data ada di desa, benar, tidak salah. Karena memang jual belinya beralaskan C. Sahabat MRC, kami investigasi terkait dengan pembangunan lahan di Tubanan ini, mana kami harus memberikan edukasi, literasi kepada masyarakat. Seperti apa sih permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu timbul. Kita menginvestigasi dari bawah hingga ke atas, regulasi apa yang seharusnya dijalankan ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kami MRC dengan Kawali Jepara menyoroti itu. Doakan kami agar kami terus bisa bergerak. MRC Adi Ruto.